Integrating design, technology, culture, and business with a sustainable approach. The uniqueness lies in the concept of advanced designpreneur to create innovative solutions. BNU's graduate program launches a new study program, Master of Design. Find out more at Para hadirin yang berbahagia, dengan ini program studi Master of Design resmi diluncurkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi. Semoga program studi Master of Design BINUS Graduate Program menjadi sumber inovasi, inspirasi, dan prestasi bagi semua yang terlibat. Mari kita foto bersama lagi ya, turut mengundang Ibu Nelly, Pak Sandi. Oke, dan dilanjutkan dengan Pak Sani untuk menuangkan lauk dan pauk, yang kemudian diserahkan kepada Pak Ferik sebagai tanda dimulainya perjalanan Master of Design. Ayo, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Stephen, terima kasih Pak sudah hadir, sudah ingin memenuhi undangan kita untuk sharing di acara pada siang hari ini. Yang saya hormati tentunya Pak Sani, Pak Danendro, seluruh BINUS leaders. Ini kelihatannya timnya graduate program mensupport ya. Ini adalah bentuk support dari Pak Ferik untuk program barunya ini. Dan tentunya dari yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari Universitas Partner serta para hadirin sekalian. Ini mumpung masih dalam suasana lebaran, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu mudah-mudahan nanti ada ketupat ya. Masih dalam suasana. Ya. Tentu kita bersyukur dan senang sekali pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dan hadirin, program Master S2 Desain merupakan program yang sudah lama memang kita idam-idamkan gitu ya Pak ya. Dan memang kita persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya program ini memberikan dampak dan manfaat buat kita semua dan akhirnya untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju gitu kira-kira. Sehingga ya kita bersyukur hari ini kita bisa hadir di ruangan ini untuk launch the program. Hadirin sekalian, industri kreatif tentu saat ini memegang peranan yang sangat penting ya untuk pertumbuhan ekonomi, baik untuk mendorong inovasi juga dalam suatu negara. Salah satu tentunya bagaimana kita bisa memanfaatkan kemampuan dan menciptakan peluang untuk kerja. Ya. Salah satunya di sektor desain, periklanan, film dan banyak lainnya. Ya, namun peluang tersebut tentu membutuhkan solusi-solusi yang inovatif. Yang bisa untuk beradaptasi dengan preferensi konsumen yang terus berkembang pesat dan permintaan yang terus dinamis. Kebutuhan akan tenaga profesional serta yang serba bisa untuk memanfaatkan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi, tetapi juga dengan berbagai platform, mulai dari bentuk seni tradisional sampai teknologi yang terbaru dengan memanfaatkan virtual reality, augmented reality, ya, artificial intelligence yang saat ini sudah sangat kental didengar oleh kita dan saat ini sudah sangat banyak sekali
dimanfaatkan dan mungkin sebentar lagi sudah terbiasa bagi kita dalam beraktivitas dalam keseharian, bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi ini. Nah, tentu untuk program-program yang jauh nanti ke depan, program yang berikutnya dan berkelanjutan, tentu kita juga tidak ketinggalan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi ya. Kalau pada hari ini khususnya untuk di kompetensi bidang desain. Sebagai pengingat akan pentingnya untuk menyiapkan generasi muda memanfaatkan teknologi ini, menyiapkan bagaimana Indonesia, satu abad Indonesia 2045 nanti ya dengan bonus demografinya, sehingga tentu cita-cita untuk membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang maju pada ulang tahunnya nanti yang satu abad, yang sejajar dengan negara adidaya ya, moga-moga itu bisa kita wujudkan bersama ya. Peran dari aktivitas hari ini, launch program hari ini tentu merupakan salah satu dari cita-cita yang besar tersebut. BINUS University tentunya sebagai perguruan tinggi Indonesia tentunya ingin juga menunjukkan dengan ikut andil dengan pendekatan yang proaktif, tentu mendorong potensi yang revolusioner dalam industri kreatif ini dengan menghadirkan ya program yang namanya Master of Design. Program Master of Design ini menawarkan pengalaman untuk memberikan pembelajaran yang transformatif, yang diharapkan bisa menyiapkan mahasiswa yang unggul sebagai profesional kreatif di dunia yang selalu terus berubah dan dinamis ini. Tentu dengan memadukan teori, keterampilan yang praktis, pemahaman tentang konteks budaya, kemudian lulusan yang siap untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan industri kreatif, sesuai dengan apa yang sudah visinya BINUS yang sudah dicanangkan, yaitu bagaimana seluruh BINUSian bisa membina, bisa melakukan fostering empowering, membina dan memberdayakan masyarakat untuk membangun dan melayani bangsa. Diharapkan nanti dari lulusan program master ini diharapkan bisa mempunyai karya yang juga bisa berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Sistem informasi, ilmu komunikasi dan teknik industri, dan satu program dokter. Nah, ini di sini ada Prof. Selaku HUD, ada Bu Tanti, ada Pak Gede, ada Pak Asrol, dan Pak Aras belum hadir ya, dan serta Bu Rinda. Nah, jadi itu adalah ketua-ketua program dari program S2 dan S3 di kami. Mungkin terkait dengan desain, BINUS itu merupakan sebuah kampus yang memiliki 3 pilar. Pertama adalah teknologi, ini sesuai dengan arahan dari pimpinan. Kemudian yang kedua adalah bisnis, dan yang ketiga adalah desain. Nah, ini sudah dapat kita lihat di judul bahwa ada teknologi, ada bisnis, dan juga ada desain di sini ya. Karena kenapa di setiap kampus BINUS itu hampir pasti ada ketiga dari program tersebut. Kita melihat itu sangat penting untuk dikembangkan di kampus BINUS. Kalau kita lihat perkembangan saat ini yang sangat pesat di dalam hal industri kreatif, hingga para profesional dari Indonesia itu sudah dikenal di mancanegara ya. Selain karena talenta, itu juga karena budaya kita tentu saja. Budaya yang unik yang memang menurut para ahli di sana katanya itu nggak bisa ditiru oleh profesional yang dari negara lain karena kekayaan budaya kita. Nah, itulah yang mungkin coba diangkat di program studi S2 desain ini ya, yang akan dikuatkan di sana. Semakin berkembangnya industri kreatif tersebut membutuhkan para profesional di bidang tersebut, sehingga pendidikan untuk S1 desain itu sangat penting. Nah, saat ini terjadi kekurangan dalam hal pendidik, jadi dosennya gitu ya. Nah, salah satu peranan dari S2 desain ini adalah mengisi kekosongan dari
kebutuhan tenaga pengajar di level S1 maupun S2 nantinya, karena sudah banyak S2 juga sekarang di bidang desain, dan kemudian juga mengisi tenaga profesional tadi. Nah, jadi dengan harapan tersebut, kita dengan adanya program S2 desain ini bisa mengisi kedua dunia tersebut, kebutuhan dari industri maupun kebutuhan dari dunia pendidikan tadi. Kami dari sisi praktisi melihat gitu ya. Pertama dari sisi bisnis, dengan adanya designepreneurship ini tentunya bisa menghasilkan banyak inovasi-inovasi baru ya dalam produk maupun services. User experience-nya bisa selalu ditingkatkan pengalamannya. Dan harapannya yang paling penting adalah saat ini mengurangi waste. Ya, karena kita tahu di industri global ini yang namanya waste itu menjadi masalah besar. Nggak cuma punya dampak ke bisnis, juga harus punya dampak ke society. Ini adalah beberapa dampak ke society yang kita harapkan bisa muncul dari keilmuan designepreneurship ini. Nah, karena waktu singkat, saya mau langsung sharing aja beberapa tren yang kami di sisi praktisi melihat sedang terjadi di luar sana. Yang pertama adalah yang kami lihat cukup banyak adalah desain untuk well-being. Saat ini kami sedang mengerjakan semua metaverse yang memang ditujukan untuk generasi Z dan generasi Alpha. Apa yang terjadi? Ini adalah generasi yang dari lahir kenal langsung sama internet. Berbeda mungkin dengan saya gitu ya, baru kenal internet tahun 90-an ketika saya berusia 18-19 tahun. Oke? Nah, generasi ini ternyata punya masalah kesehatan mental yang sangat-sangat menantang. Di saat sosial media begitu besar, mereka sangat kesepian. Kami sempat berdiskusi dengan salah satu universitas swasta di Jakarta, jurusan psikologi, ingin melihat bagaimana caranya ruang imersif, dalam hal ini metaverse atau metamesta, bisa digunakan sebagai ruang pertama untuk bisa digunakan oleh generasi-generasi ini untuk menjaga kesehatan mentalnya. Yang nanti kalau misalnya ada di tahap-tahap yang lebih berbahaya, bisa lewat AI di-push untuk bertemu dengan psikolog maupun psikiatris di dunia nyata. Nah, itu yang sedang kami siapkan. Kalau teman-teman lihat di 2 minggu terakhir, Google dengan AI-nya fokusnya juga ada di bidang kesehatan. Sudah ada yang coba Google Lens untuk mendeteksi penyakit pada kulit di 2 minggu terakhir? Sudah ada yang mencoba? Belum? Bisa dicoba, di-download ya, karena Google AI sekarang mulai masuk ke ranah kesehatan. Di sini teman-teman ada pakai Fitbit atau smartwatch? Ya, data kesehatannya dikumpulkan oleh smartwatch-nya. Lalu apa yang terjadi dengan adanya AI? Analisa yang diberikan oleh smartwatch kita sudah semakin detail. Kalau sekarang mungkin yang Bapak Ibu lihat, oh detak jantung saya sekian, tekanan darah saya sekian. Dengan adanya AI, semua data itu bisa dianalisa lebih jauh sehingga Anda mendapatkan report yang lebih jauh. Anda kurang bisa tidur karena kira-kira seperti ini. Ya, dan itu yang sudah mulai terjadi hari ini, terutama menjadi fokus dari Google AI. Lalu yang kedua, tren yang kita lihat adalah circular design, di mana semuanya dari mulai terproduksi sampai terrecycle harus menjadi satu cycle. Beberapa contoh buat teman-teman di ruangan, perusahaan seperti perusahaan ini ya, XSD, mendesain sebuah software bagi industri fashion supaya sebelum fashion itu dibuat menjadi materi jadi, sudah bisa diperhitungkan jenis kainnya, bidang potongnya, sehingga ketika diproduksi tidak ada lagi sampah fashion. Ya, karena kita tahu, mungkin data saya kurang akurat ya, tapi yang saya tahu 60% lebih dari produk fashion yang kita beli dalam 2 bulan menjadi sampah. Gitu, dan itu menjadi problem besar. Gitu ya. Lalu juga muncul perusahaan-perusahaan seperti Supercycle yang melihat bahwa problem sampah di industri fashion ini bisa di-solve dengan cara yang berbeda. Ada 3 karakteristik ini, yaitu human-centric, sustainable, dan resilience. Di mana di dalam 3 aspek ini, human-centric itu memiliki fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan dari manusia itu sendiri, kemudian apa yang menjadi ketertarikan manusia itu sendiri. Kemudian sustainable, tadi memperhatikan bagaimana menghargai planet, kemudian yang terikat dengan SDG ya, kemudian juga bagaimana workflow-nya di dalam proses produksi tersebut. Terakhir adalah resilience ya, mengacu kepada bagaimana kita perlu mengadaptasi diri kita terus-menerus supaya industri tersebut kuat, yaitu saat ini adalah industri desain di Indonesia itu bisa kuat, itu perlu ada aspek ini.
Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ini adalah human centered design, di mana human centered design ini fokus kepada apa yang terjadi, fenomena yang terjadi, kemudian apa yang menjadi empati, kemudian juga apa yang terdapat di dalam isu sosial dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ini adalah contoh dari sustainable. Kita kenal ada 17 ya goalnya ya, di PBB sudah mengutarakan itu. Dan ini adalah salah satu contoh di mana eco cleaning mengganti plastik ya dengan karton yang bisa didaur ulang ya. Jadi waste manajemennya diperhatikan. Tujuannya apa? Supaya tadi itu memperhatikan planet, sustainable, supaya bisa digunakan oleh generasi selanjutnya ya, keturunan